Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi aturan bahwa dilarang keluar untuk sementara waktu sampai pandemi COVID ini berakhir. Oke, semestinya hari ini kita itu ada di laboratorium untuk praktikum kualitas air dan belajar tentang bagaimana mengetahui apakah air itu baik atau tidak. Namun karena satu dan lain hal, Ibu memajukan mata kuliah yang semestinya ada di setelah UTS, Ibu majukan di awal sini, yaitu tentang pencemaran udara dan airborne disease. Berkaitan dengan udara, maka kita bahas tentang udara ambien terlebih dahulu. Apa sih udara ambien? Udara ambien itu adalah udara yang sehat, bersih. Ini yang udara yang semestinya. Sebagian besar udara ambien itu mestinya paling banyak adalah 78%-nya itu adalah nitrogen. Kemudian oksigen dan lain-lain itu dalam porsi yang sangat kecil. Jadi paling besar sebetulnya udara yang bersih ini adalah paling banyaknya adalah nitrogen. Nitrogen itu dihasilkan dari apa? Contohnya misalkan dari proses nitrifikasi oleh tumbuh-tumbuhan. Makanya sangat penting adanya tumbuhan, pohon-pohonan, yaitu karena ada proses nitrifikasi di sana. Ketika ada proses di sana, mengeluarkan N2-nya ke atas, gas N2-nya ke atas, sehingga udara ambien itu yang membutuhkan N2 itu akan terpenuhi gitu. Namun masalahnya seperti yang kita ketahui bahwa udara itu nggak pernah bersih. Udara itu selalu tercemar, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan banyaknya populasi, udara itu semakin kotor. Ya. Apa saja penyebab-penyebab dari pencemaran udara itu? Yang pertama ada indoor air pollution, ada outdoor air pollution. Apakah indoor air pollution dan outdoor air pollution? Indoor air pollution adalah polusi udara dalam ruangan yang disebabkan oleh pembakaran sumber bahan bakar padat seperti kayu bakar, limbah tanaman, dan kotoran untuk memasak dan memanaskan yang semuanya mengeluarkan karbon monoksida. Apalagi selain itu? Selain itu contohnya adalah ketika kita merokok di dalam ruangan. Itu merupakan salah satu daripada indoor air pollution. Ya, kita ada mungkin yang di kelas mungkin ada yang merokok dan merokoknya di dalam ruangan. Itu satu ruangan isinya adalah udara yang sudah tidak sehat lagi. Dan udara itu akan bertahan mungkin kurang lebih 4-8 jam. Dia tidak akan hilang udara yang berbau rokok itu. Maka ketika kalian merokok, itu bau rokok itu nempel di baju, ya itu nempel di baju aja kalau nggak dicuci bajunya, masih akan nempel terus, akan bau terus. Itu paling gampang, paling terlihat. Gitu. Oke. Dan polusi udara dalam ruangan ini merupakan faktor risiko utama untuk menyebabkan kematian dini, kematian yang semestinya belum seharusnya. Dan ini bertanggung jawab atas 1,6 juta kematian setiap tahunnya. Bayangkan, sangat besar sekali penyebab daripada indoor air pollution terhadap kematian. Kita akan lihat bersama-sama dari mana saja supaya lebih jelas. Ya, ini ada contoh mungkin kalau atap kita terbuat dari bahan yang asbes, bahan yang mungkin berbahaya. Kemudian mungkin kamar mandi kita ataupun ruangan kita disemprot dengan pestisida, itu juga merupakan pencemaran udara. Ya, ketika dicemprot dengan pestisida atau cemprot dengan baygon, itu kan mengandung insektisida dan pestisida.
Nah, ketika sedang disemprot atau kita menggunakan yang bakar itu mestinya kita tidak boleh ada di dalam ruangan. Itu kan sering banget ya dibilang mungkin sama orang tua, sama keluarga, ketika kita nyemprot ruangan supaya tidak ada nyamuk, kita disuruh keluar. Ya karena udara itu sudah ada kandungan insektisidanya. Makanya ketika kalian menyemprot juga disarankan untuk tidak nyemprot di atas daripada tempat tidur, melainkan di bawahnya. Karena ketika kalian menyemprot di atas, si partikel-partikel kecil insektisida itu menempel di dalam kain tempat tidur atau spray tempat tidurnya. Begitu. Oke, selanjutnya kalau di dalam dapur sendiri yang mungkin menyebabkan apa? Ya, tadi kompor. Kompor menghasilkan karbon monoksida. Kemudian di dalam ruang keluarga juga sama. Mungkin ada kalau di luar negeri itu ada ya ruangan yang diberikan pembakaran gitu ya, supaya panas karena kan di sana ruangannya sangat dingin sekali. Maka mereka ada tempat untuk pembakaran itu supaya menghangatkan. Begitu. Ada lagi selain ini, yaitu di dalam garasi. Nah, makanya ketika di dalam garasi itu kan dilarang untuk menghidupkan mesin, tapi dalam keadaan garasi tertutup. Itu karena bahaya sekali. Ya, bahaya sekali itu di situ. Karena ada karbon monoksida dan karbon dioksida yang bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi kalau menghidupkan mesin atau memanasi motor ataupun mobil itu sebaiknya dengan kondisi garasinya selalu terbuka gitu. Oke, kita akan menonton film, judul film ini adalah The Silent Killer.
Oke, bisa dilihat tadi bagaimana proses penyebaran daripada indoor air pollution ini. Ada pemanas dengan kondisi yang semua ruangan itu ditutup, kemudian ibunya masak, ya semuanya itu adalah mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan ya. Semuanya ini bahan-bahan. Api itu kan mengandung bahan karbon monoksida yang mungkin memang membahayakan daripada kesehatan. Makanya karbon monoksida ini sendiri itu tidak terlihat, eh, tidak dirasakan, tidak terasa ya. Makanya dia disebut dengan the silent killer ya, pembunuh diam-diam begitu. Jadi kurang lebih ini adalah sebenarnya iklan tentang ketika kamu ada terjadi seperti ini, silahkan hubungi nomor ini gitu. Tapi saya tidak lanjutkan, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi sudah selesai tentang indoor air pollution, bagaimana polusi udara di dalam ruangan itu membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, sekarang kita fokus kepada outdoor air pollution atau polusi udara yang ada di luar ruangan, bahwa diperkirakan ini menyebabkan 4,2 juta kematian dini di seluruh dunia per tahun, ini sampai pada tahun 2016, dan mortalitas ini disebabkan oleh paparan partikel yang sangat kecil, sekitar 2,5 mikron, atau kita kenal dengan kurang diameter PM2,5. Ya, kita kenal dengan istilah PM2,5-nya terlalu tinggi. Ya, jadi partikel kecil ini ibarat kata debu yang sangat amat kecil yang tidak mungkin yang sulit untuk terlihat gitu ya. Tapi ini memang menyebabkan menyebabkan dampak kesehatan secara langsung. Apa-apa saja yang ada dan mengeluarkan PM2,5 ya ini dari perumahan mungkin menghasilkan gas buang juga, ataupun dari industri menghasilkan gas buang ke atas, ya dia akan menghasilkan emisi-emisi yang sangat kecil, ada PM2,5, ada karbon dioksidanya, ada SO-nya juga, ya masuk ke dalam udara ambien tadi. Kemudian selain itu apa yang paling banyak? Yang paling banyak adalah ini masih bagus ya terlihatnya. Yang paling banyak adalah pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Ya. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor inilah yang paling besar, emisi yang paling besar di seluruh dunia. Dan negara mana saja yang paling banyak mengeluarkan gas emisi ini, yang mengeluarkan polutan pencemaran udara ambien ini adalah pertama itu adalah negara-negara besar, negara-negara adidaya. Apa itu? China, Amerika. Mereka adalah negara-negara penghasil emisi terbesar. Dan di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas tentang climate change, bagaimana kemudian dunia berusaha untuk mengubah supaya menurunkan pencemaran udara itu terjadi dan sebagainya. Ya, balik lagi tadi bahwa ini adalah salah satu contoh daripada outdoor air pollution, bagaimana ketika ini tidak ditangani maka akan terjadi hal yang seperti ini. Kita bisa lihat bareng-bareng. Ya, tumbuhan akan mati. Lihat, bisa dilihat bagaimana pencemaran udara ada di mana-mana sehingga tidak ada lagi udara ambien. Kita kesulitan untuk bernafas.
Ya, ini kalau ibarat kata kalau ini kita canggih, bagaimana dengan Indonesia? Ya, sampai akhirnya kita butuh oksigen. Ya, ini simulasi. Dengan banyaknya pencemaran udara, tidak mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Oke, balik kepada penyakit akibat penyakit. Air pollution sendiri itu menyebabkan penyakit stroke, sakit kepala paling gampang itu adalah yang paling kita terlihat ketika terjadi pencemaran udara adalah sakit kepala. Teman-teman pernah mungkin ada dalam satu kondisi mungkin bawa motor ya. Kalau di dalam bawa motor, kelamaan bawa motor, tidak hanya pantat yang mungkin pegel, tapi tuh kepala juga sakit. Karena pertama karena banyak polusi, kita tidak pakai masker, kemudian kita mungkin ada lagi di dalam perempatan lampu merah, berhenti, banyaklah polusi udara di sana. Paling gampang terlihat adalah ketika kita sudah mulai pusing-pusing karena kebanyakan naik motor, itu sebenarnya bukan karena kebanyakan naik motor, kebanyakan polusi yang sudah kita hirup. Begitu ya. Dampak selanjutnya ya tentu stroke, ya paling banyak menyebabkan stroke ataupun penyakit-penyakit jantung lainnya. Bisa juga menyebabkan penyakit kanker paru, penyakit kronis pernafasan dan lain-lain. Ya, bahwa bisa dikatakan bumi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Oke, balik kepada kalimat statement tadi bahwa bumi kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, bumi kita sedang demam, sehingga kita mungkin merasakan dampak langsung dan tidak langsungnya. Ya. Back to the case about COVID-19. Oke, saya akan bahas ini bagaimana kemudian ini saya akan kaitkan materi hari ini dengan COVID-19. Teman-teman bisa lihat di gambar. Itu adalah posisi ketika di Wuhan terjadi lockdown. Ya, tidak ada transportasi di sana, baik umum maupun pribadi. Ya, transportasi dibatasi, seluruhnya dibatasi. Dan ketika ini terjadi, ada satu artikel yang mengatakan bahwa bumi kita sedang dalam proses penyembuhan. Karena proses lockdown ini mengakibatkan tidak ada yang menggunakan alat transportasi untuk berkeliaran, hilir mudik, maupun itu mau bekerja ataupun sekolah. Ya, silahkan teman-teman mencari artikel untuk kalau memang teman-teman merasa setuju dengan statement itu, silahkan cari artikel yang mendukung. Kalau teman-teman tidak setuju, silahkan cari artikel yang tidak mendukung. Jadi akan ada dua pertanyaan, Jadi dalam pertemuan ini akan ada dua pertanyaan besar terkait dengan terkait dengan pencemaran udara dan COVID-19. Ya, pertanyaan pertama, apakah teman-teman setuju atau tidak setuju bahwa proses lockdown ini mengakibatkan bumi kita dalam proses penyembuhan? Kalau setuju karena apa, mengapa, mohon dijelaskan secara detail dan lampirkan artikel yang mendukungnya. Kalau tidak setuju, karena apa? Sama kayak tadi ya, mengapa dan kenapa.
dan kemudian disertai dengan artikel yang mendukung statement teman-teman. Jadi teman-teman dibiasakan untuk mencari artikel dan membahas ini. Teman-teman kalau akan mencari artikel ini dengan menggunakan bahasa Indonesia tentu tidak akan menemukan itu. Teman-teman perlu untuk mencarinya mungkin menggunakan bahasa Inggris ya. Sekalian belajar. Pertanyaan kedua adalah, some people said that COVID-19 ini itu bisa jadi akibat dari airborne disease, ya, akibat dari airborne disease, pencemaran melalui udara, akibat dari penyakit akibat melalui udara. Pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, kenapa? Disertai, tadi sama seperti tadi, disertai dengan artikelnya. Kalau tidak setuju, karena apa? Dan lalu, penyakit COVID-19 ini sebetulnya melalui apa? Apakah betul melalui airborne atau melalui udara atau melalui apa? Mohon untuk dijelaskan ketika teman-teman menjawab setuju atau tidak setuju dan disertai dengan artikelnya. Jadi, tugas ini dikerjakan menggunakan Microsoft Word, ya, Microsoft Word. Dan jangan lupa disertakan dengan nama teman-teman dan NPM-nya karena saya belum familiar dengan nama teman-teman sendiri. Dan kemudian teman-teman jelaskan itu semua, apakah teman-teman setuju atau tidak setuju. Kalau setuju karena apa, kalau tidak setuju karena apa. Dijelaskan secara detail dan berurutan ya. Jadi dan fokus kepada terkait dengan dua pertanyaan tersebut ya. Dua pertanyaan tersebut. Dan semuanya ditulis dalam Times New Roman ukuran 12. Times New Roman ukuran 12 dengan spasinya 1,5. Ya, spasinya 1,5. Setiap pertanyaan tidak lebih dari 2 halaman. Jadi hanya ada 2 halaman. Jadi saya minta di sini teman-teman untuk membaca. Bukan kemudian teman-teman merangkum ya. Tidak lebih dari setiap pertanyaan hanya 2 halaman. Artinya saya maksimal dalam mengumpulkan tugas ini adalah 5 halaman. 2 halaman pertanyaan pertama, 2 halaman pertanyaan kedua, dan 1 adalah daftar pustaka. Ya, jadi hanya 5 halaman. Tidak lebih daripada itu, silahkan ungkapkan argumentasinya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Selama itu ada argumen dan artikel yang mendukung statement teman-teman ya. Balik lagi bahwa tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah apabila disertai dengan dokumen dan artikel yang mendukung dan kuat. Ya, jadi begitu. Oke, mungkin saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman clear dengan 2 pertanyaan tersebut. Saya ulangi, ada 2 pertanyaan. Setuju atau tidak setuju bahwa kalimat bahwa bumi kita sedang dalam proses penyembuhan ketika proses lockdown ini terjadi. Setuju kenapa? Kalau tidak setuju karena apa? Mohon disertai dengan artikelnya. Dan disertainya ini menggunakan sitasi ya. Coba belajar sitasi, bagaimana cara mensitasi atau mengutip daftar pustaka. Belajar terlebih dahulu ya di Google. Jadi bukan kemudian disertai artikel teman-teman tuliskan semua judulnya, nggak seperti itu ya. Coba mohon untuk belajar sitasi. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah setuju tidak setuju bahwa ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh airborne disease. Ya, penyakitnya disebabkan oleh udara. Setuju atau tidak setuju? Semuanya mohon dijelaskan secara detail. Kalau tidak setuju kenapa, kalau setuju itu karena apa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.